Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan membaca doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan meneruskan materi yang kemarin, yaitu tentang peradaban Islam pada masa Daulah Mughal di India. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Mughal serta strategi dan kebijakan pemerintahan Daulah Mughal. Pada minggu ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mughal. Adapun tujuan dari materi hari ini yaitu agar peserta didik dapat mendeskripsikan bagaimana kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Mughal. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu tentang bidang politik dan administrasi pemerintahan. Pada masa Daulah Mughal berhasil menguasai Chundar, Gond, Chittor, Ranthambore, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Untuk mengatasi berbagai konflik yang ada, seperti pada masa Aurangzeb, adanya perang saudara, semua raja menggunakan kekuatan militer untuk menaklukkannya, di mana pemerintahan daerah dipegang oleh Sipah Salar atau kepala komandan, subdistrik dipegang oleh Faujdar atau komandan, juga jabatan-jabatan sipil memakai jenjang militer, di mana para pejabatnya diwajibkan mengikuti latihan militer atau tajnid. Sistem yang paling menonjol adalah politik sulahul, yang artinya toleransi universal, berada pada masa kepemimpinan Akbar. Sistem ini sangat tepat karena mayoritas masyarakat India adalah Hindu dan masyarakat Islam hanya minoritas saja. Mereka tidak ada yang dibedakan karena etnis maupun agama. Pajak merupakan salah satu sumber utama keuangan kerajaan. Pada masa pemerintahan Islam di India, diterapkanlah jizyah. Jizyah ini merupakan pajak untuk orang-orang non-Muslim. Sebenarnya, jizyah ini sudah ada sejak pemerintahan dinasti Takluk, yaitu pada tahun 1321 sampai 1388. Sementara untuk orang Islam, zakat merupakan pajak menurut syariat Islam. Dengan demikian, pada dasarnya, baik Muslim maupun non-Muslim memiliki tanggung jawab yang sama dalam masalah pajak. Oke, next ke materi yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada bidang ekonomi, yaitu dalam bidang ekonomi, dinasti Mughal mengembangkan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Akan tetapi, sumber utama keuangan kerajaan lebih bertumpu pada sektor pertanian, terutama pada tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan kapas. Dalam hal ini, pemerintahan dinasti Mughal membentuk sebuah sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Wilayah terkecil disebut dengan deh, dan beberapa deh tergabung dalam pargana atau kaum petani kawedanan. Setiap pargana petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan mukodam atau patel, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindak kejahatan. Komunikasi antar pemerintah dan petani diatur dengan baik,
dengan ketentuan kerajaan berhak atas sepertiga dari hasil pertanian. Pembangunan ekonomi dimulai dari pengembangan sistem irigasi di Raf sepanjang 98 km yang berhasil membangun wilayah itu menjadi wilayah pertanian yang sangat subur. Sistem perdagangan juga dikembangkan sedemikian rupa dengan sistem ekspor-impor dari industri yang berhasil dikembangkan seperti tekstil, keramik, kerajinan tangan. Pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau EIC, yaitu perusahaan Inggris India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600 Masehi. Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, dan lain-lain. Untuk meningkatkan hasil produksi, Sultan Jehangir mengizinkan Inggris pada tahun 1611 Masehi dan Belanda pada tahun 1617 Masehi mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat. Selain itu juga, hasil industri banyak diekspor ke luar negeri seperti Eropa, Arab, Asia Tenggara, dan lain-lain. Oke, next. Yang ketiga, ada bidang agama. Masa kejayaan Daulah Mughal berada pada pemerintahan Jalaluddin Muhammad Akbar atau yang akrab dipanggil dengan Akbar. Di bidang keagamaan, Akbar menciptakan suatu cara baru dalam beragama yang disebut dengan konsep din ilahi. Diciptakannya din ilahi ini agar tidak terjadi permusuhan antar umat beragama. Namun, karena aliran ini, Akbar malah mendapatkan banyak kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Mereka menganggap bahwa Akbar telah membuat agama baru. Tapi, sebenarnya dalam din ilahi ini merupakan upaya mempersatukan umat beragama yang ada di India. Semenjak Islam masuk ke India, pengaruh mendasar pertama adalah masalah penghapusan kasta yang telah mendarah daging ratusan tahun lamanya. Juga, perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap perkembangan Islam. Seperti pada daerah Bengal, Islam langsung disambut dengan baik oleh penduduk, terutama kasta rendah, yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Di dalam Islam tidak mengenal kasta, semua golongan sama. Lalu ada juga tentang kesetaraan gender. Keberadaan kaum wanita yang selama ratusan tahun menjadi kelompok kelas 2 terangkat oleh masuknya Islam di India. Contohnya, ada upacara sati, yaitu seorang perempuan menceburkan diri ke api dalam pembakaran mayat suaminya. Hal itu terus terkikis oleh pengaruh Islam. Oke, next. Yang terakhir, ada bidang seni dan budaya. India mempunyai daerah yang sangat luas dan kaya dengan bahan-bahan bangunan. Terdapat batu-batu besar, granit, marmer, tanah liat, dan lain-lain. Di India Utara banyak mengandung tanah liat. Orang-orang dapat membuat bangunan melengkung dan menjulang tinggi. Di daerah selatan banyak terdapat batu granit. Orang-orang dapat membuat bangunan dengan menyusun batu-batu itu sehingga melahirkan bentuk yang melimas. Lalu ada beberapa seni dan budaya di daerah Mughal. Yang pertama, ada benteng Agra atau Agra Fort. Lokasinya terletak sekitar 2,5 km ke barat Laut Taj Mahal. Terletak di kota Agra. Benteng ini sudah dibangun sejak masa si Karwar Rajarputs. Kemudian dilakukan renovasi besar-besaran pada masa Daulah Mughal di bawah pimpinan Akbar. Penguasa Daulah Mughal seperti Babur, Humayun, Akbar, Jehangir, Shah Jihan, dan Aurangzeb tinggal di sini dan memerintah negara dari benteng ini. Pada masa itu, benteng ini juga difungsikan untuk menyimpan kekayaan negara. Lalu yang kedua ada benteng merah atau Red Fort. Benteng ini terletak di kota Delhi yang berfungsi sebagai kediaman Kaisar Mughal. Benteng ini dibangun pada pemerintahan Shah Jihan pada 12 Mei 1638. Ketika beliau memutuskan untuk memindahkan ibu kota Agra ke Delhi.
Pada 15 Agustus 1947, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru mengibarkan bendera nasional India di atas gerbang Lahori atau pintu utama Benteng Merah. Hal ini juga terus dilakukan hingga saat ini. Lalu, yang selanjutnya ada Taj Mahal, sebuah monumen yang terletak di Agra, India, dibangun oleh Shah Jahan untuk makam istri kesayangannya yang meninggal waktu melahirkan putrinya. Istri Shah Jahan bernama Mumtaz Mahal. Pada masa pemerintahannya, Shah Jahan memiliki kekayaan yang sangat besar. Pada tahun 1983, Taj Mahal diterima sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lalu yang keempat ada Jama Masjid. Masjid yang terletak di kawasan Delhi, tepatnya di sisi jalan raya yang sangat ramai di Delhi tua, yaitu Jalan Chandni Chowk. Masjid ini didirikan oleh Shah Jahan, selesai dibangun pada tahun 1656 Masehi. Masjid ini dapat menampung sekitar 25.000 jamaah. Di masjid ini menyimpan relik, termasuk manuskrip Al-Quran yang tertulis di kulit rusa. Masjid ini juga merupakan masjid terbesar dan terkenal di India. Dari materi yang kita pelajari hari ini, kita bisa mengambil pelajaran, yaitu saling bertoleransi antar umat beragama. Tidak boleh mengunggulkan agamanya sendiri-sendiri, karena benar atau salah dalam beragama adalah urusan masing-masing umat dengan Sang Pencipta. Dan menjadi seorang yang kreatif dan inovatif akan selalu memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsanya. Daulah Mughal telah mewariskan banyak peninggalan hingga saat ini masih ada. Hal tersebut bisa menjadi pelajaran bagi kita semua akan pentingnya belajar menuntut ilmu. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.